فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kita masuk ke muka surat 209. Qala Syekhuna Abu Anas Malik Al-Mahdari hafizahullahu ta'ala, irsyadatun fi tariqatil i'rab. Bimbingan-bimbingan di dalam metode mengi'rab. Awalan ifham maknal kalam qabla al-i'rab. Pertama kali adalah pahamilah makna kalam tersebut sebelum mengi'rab. Yaitu apa? Kita berusaha untuk memahami semampu kita apa yang diinginkan oleh si pembicara, apa makna dari kalimat tersebut, ucapan tersebut, sehingga kita boleh memperkirakan, oh inilah si fa'ilnya, ini yang maf'ul bih, atau ini yang mubtada, ini yang khobar, atau bahkan oh ini khobarnya didahulukan, mubtada'nya belakangan. Dengan cara memahami makna kalam. Sanian, yang kedua, haddid nau'al kalimatil lati turidu i'rabaha. Tentukan jenis kata yang Anda ingin untuk mengi'rabnya. Ahiyasmun au fi'lun au harf. Jadi pahami dulu ini isim atau fi'il atau harf. Sehingga apa? Kita akan tahu ini kalau dia polanya marfu' berarti apa? Alamat rafa'nya demikian dan seterusnya. Fa idza kana tisman masalan, apabila kata tadi, lafaz tadi adalah isim, misalkan ibhas an mauqi'iha. Cari posisi dia, kira-kira sebagai apa posisinya di situ? Ahiya mubtada au fa'il au maf'ul? Apakah dia mubtada ataukah dia sebagai fa'il ataukah maf'ul? Au ghairu dzalik, atau yang selain itu? Salisan, yang ketiga, idza kanatil kalimatu tahtaju ila khabar. Apabila kata tadi atau lafaz tadi memerlukan khobar, setelah kita memperkirakan oh ini mubtada berarti dia khobar, dia perlu khobar. Fabhas an khobariha, cari mana khobarnya. Wa idza kanat tahtaju ila fa'il, apabila kalimat tadi memerlukan fa'il, yaitu apa? Oh ini kata ini atau lafaz ini adalah fi'il. Ini fi'il perlu fa'il. Au naibi fa'il, atau perlu naibu fa'il, fabhas anil fa'il, maka cari mana fa'ilnya. Au naibil fa'il, atau mana naibul fa'il. Rabi'an, yang keempat, la tu'ribil kalimatal mutaakhirah hatta ta'rifa i'rabal kalimatil mutaqaddimah. Jangan Anda mengi'rab kata yang akhir, lafaz-lafaz yang akhir, sehingga Anda mengetahui i'rab kata atau lafaz yang terdahulu. Karena pasti ada maknanya kenapa kata ini didahulukan daripada kata yang itu. Jadi pahami dulu i'rab yang ini apa, baru lihat yang belakang-belakang. Baik. Walaupun ini bukan cara yang baku, dalam artian bukan cara yang wajib demikian, tapi ini membantu. Boleh dibalik. Yang penting apa? Maknanya sesuai. Boleh dibalik dalam mencari. Sepertinya harus belakang dulu yang saya cari, yaitu oh fa'ilnya ternyata jauh di belakang. Ya, tidak mengapa. Untuk dipahami itu dulu. Khamisan, yang kelima, ihfazit ta'rifat. Hafalkan definisi-definisi yang telah kita lewati di muka surat 206 sampai 207 itu. Wastahdirha indal i'rab, dan hadirkan ingatan tadi ketika mengi'rab. Ingat bahwasanya ini adalah misalkan apa? Ini adalah maf'ul mutlaq. Oh, maf'ul mutlaq ini polanya demikian. Polanya adalah apa? Seperti fi'il, namun dia polanya masdar. Hurufnya seperti huruf-huruf fi'il misalkan. Baik.
Sehingga kita paham, oh ini memang tujuannya ini, berarti dia maf'ul mutlak, berarti harus mansub misalkan. Sadisan, yang keenam, tadzakkari syuruta wat taqasimal madhkurah. Ingatlah syarat-syarat dan pembagian-pembagian yang disebutkan inda kulli mas'alatin wa bab, di setiap masalah dan bab tersebut. Mungkin apa? Fi'il terbagi 3, fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr misalkan. Atau apa? Syarat-syarat, ingat syarat, misalkan apa? Asmaul khamsah. Syaratnya adalah dia harus mufrad, tidak boleh musanna. Syaratnya kalau fu itu yaitu apa? Dia mufrad, tidak boleh musanna, tidak boleh jamak misalkan. Dan seterusnya. Pola-pola macam itu diingat-ingat. Baik, kemudian sabian, yang ketujuh, ihfad min kulli darsin misalan ma'a i'rabih. Hafalkan dari setiap jam pelajaran itu, setiap kelas itu satu contoh. Untuk apa? Sebagai patokan kita, sebagai iktimat. Ma'a i'rabih, disertai dengan i'rabnya. Terkadang ketika kita awal-awal belajar nahwu, kita masih lupa dengan inna wa akhawatiha dan kana wa akhawatiha. Terkadang lupa pekerjaannya apa, terbolak-balik. Tapi apa, kalau kita ingat contoh, terutama contoh dalam Quran, ini membantu. Kalau kana misalnya wa kana Allahu ghafuran, kita ingat kana berarti amalannya adalah apa itu? Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Kalau inna, kita lupa kaidahnya apa inna. Ingat satu hafalan dalam Quran, misalkan innallaha ghafurur rahim. Innallaha ghafurun. Berarti inna amalannya adalah apa? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ini contoh, ini membantu sekali untuk mengingat yang lain-lain dan mengingat peraturan. Baik. Summa qis alaihi ma ya'ti. Kemudian kiaskan kepada contoh yang Anda hafal tadi i'rabnya. Kiaskan kepada itu apa? Apa saja yang datang kepada Anda minal amsilatil musyabihatilah, dari contoh-contoh yang menyerupai dia. Misalkan asa, asallahu. Oh, berarti asa adalah saudari dari kana. Buktinya apa? Isimnya marfu juga. Asallahu ayyatiyani bihim jami'a. Berarti khabarnya berupa jumlah fi'liyah. Baik. Fi mahali nasbin, sebagai khobar, dia khobar dari asa. Ini membantu. Baik. Saminan, yang ke-8, udbutil kalama bihasabit tazawwuq. Tentukan, yaitu udbut artinya adalah, boleh diartikan tentukan, boleh diartikan yaitu pastikan. Pastikan kalam sesuai dengan perasaanmu. Ini bukan berarti agama berdasarkan perasaan, tapi apa? Ini yang namanya ilmu lughah, ini terkait dengan cita rasa. Kita merasa ini sudah sesuai belum? Dari sisi apa? Sisi kesesuaian pengaturan bahasa. Agar apa? Agar tidak terkacaukan. Misalkan apa? Kita lupa i'rabnya, tapi kita rasakan itu. Ada alif, kaf, dan lam. Kemudian apa? Ada zai, ya, dal. Kemudian ada apa itu? As-samad. Nah, kita rasakan kira-kira fa'ilnya yang mana. Jangan-jangan fa'ilnya belakang. Nah, kita rasakan betul tidak? Akala zaidani samaku. Ikan itu memakan zaid. Oh, tak layak lah. Nah, kita tukar berarti. Berarti apa? Akala zaidun as-samaka. Jadi kita rasakan sesuai tidak? Siapa yang memakan siapa. Nah, itu contoh. Kalau sepertinya ini membuat kita jadi geli, membuat kita jadi merasa asing, ini macam tak betul. Kita rubah, ya rahmukallah. Kita rubah, kita sesuaikan siapa yang memakan siapa, misalkan. Baik. Jadi di sini tazawwuq itu perlu untuk apa? Merasakan mana kalam yang sesuai di dalam i'rab. Wa ma tarahu munasiban lil maqam, dan tentukan apa yang sesuai untuk posisi itu. Baik. Wa akhiran, yang terakhir, i'lam anna tamarruna 'alal i'rab al-katsir. Ketahuilah bahwasanya berlatih untuk mengi'rab yang banyak, yaitu banyak-banyak berlatih, wal qiraatil katsirah, dan banyak membaca, lil kalamil mashghul, untuk
kalam yang sudah dikasih harokat, maskul ada syakelnya, dikasih harokat, yusaiduka alal i'rabis shahih, akan membantumu untuk mengi'rab yang benar. Intinya adalah sering berlatih. Wan nutqis shahih, juga apa? Pengucapan yang benar. Bukan hanya mata kita dan hati kita yang membaca, lidah kita juga ikut membaca. Baik, makanya para masyayikh mengajar kita di damat dulu untuk nggak apa-apa bicara keras-keras, yang penting tidak mengganggu orang lain. Bukan hanya hati kita membaca, lidah kita juga kita latih membaca. Lama-lama jadi lancar. Sebagaimana Quran. Terkadang hati kita mampu membaca. Namun ketika diucapkan, kita salah di dalam mengharokatinya. Atau salah ketika mentajwidkannya karena jarang berlatih. Maka kuncinya adalah sering melatih. Melatih hati, juga melatih lisan. Contohnya, ini tertulis di sini kalau cetakan yang di hadapan kita, kataba Zaidunid darsa. Kita rasakan, misalkan tidak ada harokatnya, memang kita kerja keras. Sekarang alhamdulillah dibantu ada harokat. Baik. Kataba Zaidunid darsa. Zaid menulis pelajaran itu. Baik. Sekarang al-kalimah contohnya adalah Zaid. Lafadznya Zaid. Kita tentukan dia sebagai apa di sini. Dia itu berupa apa dari jenis kalimah, apakah dia isim atau fi'il atau harf. Oh, dia ada tanwin, berarti apa? Dia isim. Nah, kita tulis di sini ditulis apa? Nau'uha isim. Kemudian apa posisi dia di dalam i'rab? Kita ingat-ingat kataba ini jelas adalah fi'il, menulis. Fi'il perlu fa'il. Zaid dia adalah apa? Fa'ilnya. Marhaban. Buktinya apa? Di sini dikasih dhammah tanwin, berarti dia memang fa'il. Berarti apa? Mauqi'uha adalah fa'il. Hukumnya apa fa'il? Marfu. Alamat rafa'nya apa? Dhammah. Nah, ini contoh latihan yang sederhana. Lama-lama kita terlatih dan tidak perlu menulis macam ini. Demikian pula yang berikutnya untuk kataba, demikian pula untuk ad-darsa. Baik. Sekarang diajak berlatih mengi'rab Al-Qur'an. I'rabu suratil Fatihah. I'rabu suratil Fatihah. Alhamdu mubtada'un marfu'. Kenapa? Bil ibtida' marfu' karena apa? Dia permulaan. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Alamat rafa'nya dhammah dhahirah ala akhirih. Baik, dia mubtada'. Mubtada' perlu khabar. Kita disuruh cari mana khabarnya. Nah, tinggal tengok di situ. Lillahi jarun wa majrur muta'alliqani bi mahdhufin khabaril mubtada'. Lillah menurut madhab Basriyun adalah jar majrur muta'alliqan dengan sesuatu yang terhapus yang menjadi khabar mubtada'. Takdiruhu kainun. Alhamdu kainun lillah. Segala pujian itu terjadinya adalah, yaitu berlakunya adalah milik Allah semuanya. Kufiyun berarti lillah. Langsung apa kita katakan syibhul jumlah fi mahalli raf'in khabar. Lillah adalah syibhul jumlah, yaitu jar majrur, yaitu syibhul jumlah sebagai khabarnya, tak perlu kainun. Kemudian Rabbi, alhamdulillahi Rabbi. Nah, ini na'tun lillah. Sambil tazawwuk kita merasakan Rabbi ini sebagai apa untuk lillah. Segala pujian untuk Allah Rabbi. Berarti Rabbi ini sebagai sifat bagi Allah Ta'ala. Makanya na'tun lillah. Majrur wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu ala akhirih. Baik. Boleh. Badal boleh, atof bayan boleh. Cuma ini salah satu dulu. Kita mencoba salah satu. Tiga-tiganya boleh. Boleh na'tun, boleh apa? Atof bayan, boleh apa? Badal. Kemudian Rabbil alamin. Rabbi adalah apa? Mudhaf. Alamin mudhaf ilaih. Nah, harusnya beliau tambahi belakangnya itu ya. Wa huwa mudhaf. Al alamin mudhafun ilaihi majrur. Wa alamatu jarrihi al ya niyabatan anil kasrah. Li'annahu mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim. Ya, karena digabungkan dengan jamak mudzakkar salim. Alamin jamak dari apa? Alam. Kemudian ayat yang berikutnya Ar-Rahmani. Baik, ini na'tun sanin. Na'at kedua dari lafdzul jalalah Allah. Karena apa? Dia juga sifat dari Allah.
Sifat pertama Rabbil alamin. Sifat kedua Ar-Rahman. Majrur wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu ala akhirih. Kemudian Ar-Rahimi na'tun salis majrur wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu ala akhirih. Badal boleh juga ya. Boleh. Badal sanin. Boleh juga ataf bayan sanin. Boleh. Ar-Rahim sebagai salis berarti. Atau bayan itu maksudnya apa? Dia ataf tapi tidak memerlukan huruf. Langsung dia adalah sebagai apa? Penerang. Tak perlu wow. Nah, tak perlu. Atau bayan. Iya. Baik. Ar-Rahim polanya sama, cuma apa? Dia na'tun salis. Majrur wa alamatu jarhi al-kasratu dhahiratu ala akhirih. Kemudian Maliki ini adalah na'tun rabi, sifat yang keempat. Jadi memang apa? Al-Fatihah ini banyak dipenuhi dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Banyak dipenuhi penjelasan terhadap siapakah Allah Ta'ala itu. Segala puji adalah bagi Allah sebagai Rabb alam semesta, sebagai yang maha pengasih, sebagai yang maha penyayang, sebagai penguasa hari pembalasan. Nah ini mimbabi tawassul sebelum betul-betul kita berdoa. Tawassul menyebut kebaikan-kebaikan Allah, sifat-sifat bagusnya Allah. Tayyib. Kemudian Maliki tadi na'tun rabi' majrur wa alamatu jarhil kasratu dhahiratu ala akhirih wa huwa mudhaf. Yaumi mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarhil kasratu dhahiratu ala akhirih wa huwa mudhaf juga. At-tini mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarrihi al kasratu dhahiratu ala akhirih. Kalau bingung dari mana kita tahu dia adalah polanya mudhaf ilaih? Nah, kita lihat apa kesesuaian antara Rabbi dengan alamin. Jelas apa? Ini adalah pola penyandaran, yaitu Rabb bagi alam semesta. Kita tahu pola idhofah itu adalah ada huruf jar di tengahnya itu. Takdirnya apa? Rabbun lil alamin, pencipta untuk alam semesta, atau yang seperti itu. Baik. Iya, alamin sebagai mudhaf ilaih. Maliki sama mudhaf. Baik, Malikun liyaumiddin, dia adalah penguasa untuk hari pembalasan. Yaumiddin juga gitu. Ya itu apa? Yaumuddin ini menunjukkan apa? Dzaraf di situ. Yaitu apa? Zahirnya adalah mungkin fi kah ya? Dia pun mudhaf enggak? Mudhaf dan mudhaf ilaih juga ya? Iya, ini polanya mudhaf ilaih juga. Cuma kira-kira hurufnya apa yang sesuai, tinggal dicari apa yang sesuai. Boleh juga yang tadi fi, maliki yaumiddin, yaitu malikin fi yaumiddin, sebagai penguasa pada hari pembalasan. Kemudian yaumiddin yaitu apa? Yaumin fiddin atau liddin, hari untuk pembalasan. Tinggal disesuaikan. Intinya adalah ini disandarkan ke itu. Mana yaum itu mudhaf ilaih wa mudhaf. Betul. Dilihat dari sebelumnya, yaum ini adalah mudhafun ilaih. Dilihat dari setelahnya, dia mudhaf. Jadi ada dua posisi di situ. Baik. Dan dia dzaraf. Ya, yang yaum ini dari sisi makna dia dzaraf, tapi dari sisi i'rab jelas bukan ya, karena dia tidak marfu, dia majrur. Baik. Tapi dari sisi makna memang menunjukkan waktu. Tapi dzaraf masih betul lah. Betul, tapi dari sisi makna aja, dari sisi makna. Baik. Kemudian makanya boleh dilepaskan status idhofahnya, yaitu malikin yaumaddin, sebagai penguasa pada hari pembalasan. Jadi dzaraf. Baik, kalau dilepaskan pola idhofahnya itu dipisah. Pisahlah baca Quran. Kalau kenyataannya ada qiraah seperti itu nggak masalah. Kalau tidak ada berarti apa? Jibril tidak mengucapkan itu. Tapi dari sisi makna boleh. Dari sisi makna, yaitu kalau ini bukan Quran, boleh kita cari i'rab yang lain yang sesuai. Tapi kalau Jibril tidak membacakan itu, ya kita tak boleh mendatangkan itu. Baik. Kemudian yang berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah tawassul dengan asma wa sifat, baru kemudian masuk kepada inti pembahasan, yaitu hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, yaitu apa? Tauhidul uluhiyah. Setelah tadi tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat, kemudian masuk kepada intinya adalah tauhidul ibadah. Baik, sabaqa i'rabuha fi darsil maf'uli bih.
telah berlalu i'rabnya pada daras maf'ul bih, yaitu apa? Iya ini sebagai dhamir munfasil mabniun ala sukun fi mahali apa? Nasbin. Karena apa? Maf'ul bih muqaddam. Kaf ini sebagai apa? Harful khitab lil mudzakkaril mufrad. Kemudian na'budu fi'lun mudhari'un marfu. Kenapa marfu? Litajarrudihi minan nasibi wal jazim. Alamatu raf'ihi apa? Ya di situ dhammah. Tapi fa'ilnya mana? Ya, fa'ilnya nahnu, dhamir yang mustatir wujuban takdiruhu nahnu. Baik, asalnya apa? Na'buduka. Kemudian wawunya wawu ataf biasa. Iyyaka nasta'in juga polanya semacam itu. Nah, itu sebagai apa? Ya, taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasr wal ikhtisas. Mendahulukan apa yang harusnya diakhirkan, namanya maf'ul bih diakhirkan. Kenapa didahulukan? Memberikan faidah pembatasan dan pengkhususan. Kami menyembah Allah saja, bukan pada yang lain. Baik. Ini bawa balaghah. Ya, ini masalah balaghah, betul. Kemudian demikian pula kami hanya kepada Allah kami mohon pertolongan, bukan pada yang lain. Nah, tinggal apa? Kejujuran, praktek sehari-hari, betul tak macam tuh. Kalau jujur, maka doanya dikabulkan. Kalau tak jujur, boleh jadi dia tidak dapat apa-apa di dalam sholatnya itu. Yaitu apa? Harusnya doanya dikabulkan, tapi karena dusta, banyak syirik, banyak ini dan itu, sehingga boleh jadi Fatihahnya tidak dikabulkan. Kemudian isi doanya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Baik. Kata Ibnul Qayyim ada dua makna, boleh jadi ilas siratil mustaqim, boleh jadi apa? Alas siratil mustaqim atau fi as-siratil mustaqim. Ihdina, bimbinglah kami. Baik, nah sebagai apa? Maf'ul bih. Kemudian as-sirata dia adalah mansub bin naz'il khafid. Mansub karena huruf pengkhafatnya dihapus, takdirnya apa? Ila. Misalkan kita ini belum naudzubillah belum Islam, kita mohon hidayah menuju ke jalan yang lurus yaitu Islam. Atau kita sudah Islam namun kita ingin mendapatkan hidayah berikutnya, siratul mustaqim yang lebih khusus yaitu sunnah Nabi. Baik. Demikian pula apa? Yaitu makhluk yang Allah suruh kita untuk mengikuti jalan mereka yaitu para sahabat. Baik, ihdina ila siratil mustaqim. Dan juga boleh pakai ala, kata Ibnul Qayyim, ala dan fi, yaitu di dalam jalan Islam ini bimbinglah kami. Karena apa? Jalan Islam sendiri masih banyak isinya, masih banyak syariat yang kita perlu bimbingan agar tidak salah. Itu masuk buat pekerjaan harian pun boleh. Ihdinas siratal mustaqim. Iya, dia umum. Apa yang penting Iya. kita tuh betul. Dan Walaupun apa tentunya itu tidak seberapa dibanding dengan masalah agama. Tapi apa? Kita selalu mohon bimbingan dalam perkara sekecil apapun. Cuma tafsir para salaf disebutkan oleh Ibnul Qayyim di dalam Madarijus Salikin dan juga Ibnu Katsir ini kembalinya kepada kurang lebih 4 atau 5 perkara. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah Quran, yang ketiga adalah Abu Bakar dan Umar, yang keempat adalah keumuman sahabat. Rata-rata tafsir salaf kembali ke situ, makna siratul mustaqim. tapi boleh tafsir untuk kita juga maksudnya untuk memberi kita ilham membuat keputusan. Oh, memang. Nah, itu masuk di situ juga, betul. Walaupun itu sekitar apa? Perkara yang bukan inti, tapi kita ingin semuanya dibimbing. Nah, itu lebih baik. Termasuklah mencakupi Iya, mencakupi. membuat keputusan kita pun. Betul. Istilahnya bagian dari berkah. Kalau dalam agama diberkahi, dalam masalah dunia juga kita diberkahi. Allah menolong. Baik, kemudian ditafsirkan di sini siratal ladzina an'amta alaihim. Sirata ya ini bila sudah bahasa baqairabuha sudah berlalu ya, sudah kita kerjakan di sini. Dia sirata sebagai apa? Badal dari sirat yang sebelumnya. Badalul kul minal kul. Sirat yang ini adalah sirat yang tadi itu, ihdinas sirata. Nah, jalan yang lurus itu apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Enggak sesuai. Tayyib, tidak sesuai. Kenapa? Apa perbedaan antara naat dengan badal? Kalau naat itu man'utnya tidak boleh dihapus. Tapi kalau badal itu mubdalnya boleh dihapus.
Jadi apa? Secara bahasa boleh kita mengatakan ihdina siratal ladzina an'amta alaihim. Boleh. Tapi kalau naat, ada naat man'ut, maka man'utnya tidak boleh dihapus. Ini hukum asalnya. Tidak mampu menduduki posisi man'utnya dia, karena dia sekedar menjelaskan sesuatu, bukan sebagai menggantikan. Cuma oke, ini ihdinas siratal mustaqim. Ini ayat yang ke-6 ya. Ihdinas siratal mustaqim. Di sini tertulis ke-6, di sini tertulis ke-6. Waqaf lah, jadi satu waqaf. Iya, betul. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim satu ayat yang lain. Iya, ini kalau i'rab, kalau yang di sini demikian, yang masyhur. Jadi bila ayat di jumlah jadi jumlah munasabah. Jadi jumlah munasibah lah. Yang dari mana ke mana? Yang ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim ini ayat yang satu. Iya, ini satu ayat. Dia wakaf berhenti. Betul. Habis itu disambung dengan siratal ladzi. Mengapa bukan siratul? Jadi siratul jadi mubtada. Ya, ini berarti isyarat bahwasanya sirat yang ini dia didatangkan bukan sebagai awal kalimat, isyarat. Tapi apa? Dia didatangkan untuk menjelaskan yang sebelumnya. Maknanya sepatutnya nombor 7 itu tak, nombor 6 itu tiada lah. Jadi sambung. Ada. Istilahnya apa? Anggap aja kita kehabisan nafas, kita berhenti. Nah, kemudian kita ingin menjelaskan. Dan ini biasa dalam kehidupan sehari-hari. Tolonglah saya menghadapi orang itu. Nah, terus orang itu siapa? Nah, kemudian baru kita jelaskan itu orang yang dia Samseng tuh. Seakan-akan polanya macam itu. Nah, bila kita begini seolah kita ada wakaf. Ihdinas siratal mustaqim siratal. Anggap aja dia koma. Ada koma di situ. Karena apa? Pola ini banyak nanti dalam Quran, seperti awal-awal surat Ibrahim, Siratil Azizil Hamid, kemudian Allahi. Gimana awal dari ayat Allahi, bukan Allahu? Ternyata apa? Dia sebagai badal dari Al-Aziz dan semacam itu. Jadi terkadang perpindahan ayat itu tidak mengharuskan terputusnya makna, hubungan maknawi. Ternyata apa? Ayat ini masih berhubungan dengan ayat yang sebelumnya. Mana ayat kalau siratal ladzina an'amta 'alaihim kalau sendiri itu saja, itu bukan jumlah yang munasabah, jumlah yang iya, jelas. Iya, dia adalah menjelaskan yang sebelumnya. Kalau ada satu saja itu tidak menjadikan satu jumlah yang difahami. Iya, betul, tidak cukup karena memang dia tidak berdiri sendiri. Kalau kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal. Betul. Nah, kalau kita ingin wasal begitu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, disambung terus. Mana bau jadi jumlah mufidah yang betul. Seperti apa? Seperti ayat-ayat sebelumnya itu. Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmani, bukan ar-rahmanu tapi ar-rahmani, karena dia memang melanjutkan yang sebelumnya. Maliki, bukan maliku, maliki yaumiddin. Menunjukkan dia memang masih terkait dengan yang sebelumnya dia. Banyak badal Quran ya. Oh, memang banyak. Badal dengan Memang sastranya tinggi. badal dengan naat. Betul. Nah, itu banyak, terutama di juz amma itu badal dan naat itu banyak sekali. Dalam rangkaian 5-6 ayat ternyata semuanya adalah masih satu kesatuan. Dan itu banyak kita dapatkan pola macam itu. Dalam surat Al-A'la atau Al-Ghasyiyah dan seterusnya. Tapi disebutnya sabaqul arabah fi babin naat wa badal siratal ladzina an'amta 'alaihim. Iya, kata beliau di sini sabaqa i'rabuha fi babin na'ti wal badal. Telah berlalu i'rabnya dalam bab na'at dan badal. Cuma ini mana yang na'atnya itu yang al-mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Itu al-mustaqim sebagai na'at dari as-sirat. Baik. Nah, kemudian sirat yang setelahnya ini badal. Makanya di antara beza antara na'at dan badal adalah kalau na'at dia tak boleh berdiri sendiri tanpa man'utnya. Makanya nggak boleh sirat itu dihapus. Ihdinal mustaqim nggak boleh. Harus man'utnya tetap ada. Ihdinas siratal mustaqim. Karena mustaqim dia tidak berdiri sendiri. Dia menjelaskan sesuatu yang sebelumnya, mensifati. Adapun kalau badal dia mampu berdiri sendiri. Siratal mustaqim dihapus. Langsung apa? Ihdina siratal ladzina an'amta alaihim. Ini bezanya antara na'at dengan badal. Walaupun i'rabnya sama-sama apa? Ikut yang sebelumnya. Fathah ya fathah, kasrah ya kasrah. Baik, kita hentikan sampai di mana dohirnya? Dohirnya hentikan sampai di sini. Insya Allah. Untuk yang berikutnya yang ghair di waktu yang akan datang. Wallahu a'lam.
Yang i'rab ini membantu memahami Oh, jelas. lebih tajam. Betul. Makanya semakin kita paham i'rab, semakin kita tahu bahwasanya terjemah yang ada itu masih sangat sederhana untuk ukuran kita. Itu untuk orang yang baru masuk Islam atau anak-anak atau bapak-bapak yang ibu-ibu yang ingin paham Quran secara sederhana, secara langsung. Tapi untuk para penuntut ilmu jelas dia ingin lebih mengetahui secara lebih mendalam. Insyaallah minggu depan akan selesai. Insyaallah. Kita nuzul sebab nuzul itu yang boleh ditutup. Mungkin sebelum masuk ke asbabun nuzul filenya, ana mau itu dulu kita baca satu kitab akidah yang ditulis oleh ulama Syafi'iyah. Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin, punya Imam Ar-Razi, punya Imam Abu Hatim dan Abu Zur'a Ar-Razi. Insyaallah. Dia ringkas nipis cuma kurang lebih 12 muka surat kok. Tapi itu menunjukkan akidah salaf itu jauh sebelum Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah tahun berapa? Tahun 700. Sementara Ar-Razi ini adalah sezaman Imam Ahmad. Menunjukkan apa? Akidah kita bukan akidah Wahabiyah atau Taimiyah, ini betul-betul salaf. Bahkan apa? Mereka adalah ulama Syafi'iyah. Nah, itulah Syafi'iyah yang sebenarnya, enggak seperti yang digambarkan sekarang. Nanti insya Allah anak cetakkan di Minajidan, insya Allah. Boleh WhatsApp ya? Boleh juga kasih filenya. Ada syarah-syarah, cuma kalau kita pakai syarah mungkin kelamaan. Ada banyak syarah kitab itu terkenal. Mungkin kita pakai matanya aja biar lebih cepat. Berbeda dengan Fathul Majid. Fathul Majid secara umum dia intinya adalah pada pada tauhidul uluhiyah. Kalau yang ini mencakup semua akidah, masalah akidah secara ringkas. Manuskrip lama kan nih? Oh jelas memang. Di Ada maktubnya, ada manuskripnya ada, tapi jelas kita susah baca nanti. Kita baca yang ini aja yang sudah ditaip baik-baik. Baik.